Halo, video ini akan menjelaskan materi terakhir untuk perkuliahan aplikasi keamanan cyber, yaitu tentang serangan yang terjadi di layar aplikasi. Di sini ada dua yang akan kita coba demokan, yaitu pertama tentang SQL injection dan kedua adalah tentang cross-site scripting. Cuma sebelum itu dimulai, kita coba untuk membahas seperti apa sih cara kerja dari sebuah website. Oke, di sini kita sudah punya klien dan juga punya server. Server sini berada dalam satu subnet yang sama dengan klien. Kita coba lihat. Di sini server memiliki IP address 56101, sementara si klien punya IP address 56109. Oke. Nah, berarti mereka ada dalam satu subnet yang sama. Kita coba ping 192.168.56.101. Oke, version ping. Dan di server juga sudah berjalan web server. Kita coba lihat. Oke, di sini sudah kelihatan berjalan HTTP server dari Apache. Nah, sekarang kita coba lihat seperti apa sih cara kerjanya ya. Kita coba buka dulu. Nah, di sini kita coba buka 192.168.56.101. Seperti ini. Dan pada saat saya tekan enter, maka dia akan mengambil dokumen yang ada di server. Kita coba lihat. Lokasinya ada di sini, user lokal, www.datadisk. Ini beda-beda ya untuk tiap server, maksudnya tiap OS dan juga tiap web server beda-beda. Jadi kalau pakai Nginx, pakai Apache ya beda lagi. Ini dia. Jadi di sini ada indeks HTML. Jadi kita bisa panggil langsung 56101 kemudian index.html. Maka dia akan memanggil file berikut index.html yang isinya adalah ini. Jadi dia akan mengambil indeks HTML yang isinya title-nya adalah Telkom Indonesia, kemudian isinya kontennya adalah Welcome to Telkom Indonesia dan kemudian ada gambarnya. Kita coba saja seperti ini. Welcome to Telkom Indonesia sini dan kemudian ada gambar telkomindonesia.png. Ini gambarnya. Oke. Nah, di sini kita sudah menggunakan HTTP GET karena dari klien ingin mendapatkan atau get file-file ini yaitu index.html dan juga file telkomindonesia.png di-download dari server ke klien untuk ditayangkan di web browsernya. Makanya metodenya adalah HTTP GET. Oke. Nah, selain HTTP GET, ada lagi yang namanya HTTP POST. Contoh misalnya, saya bisa mengirimkan login, user dan password ke web server. Jadi kita coba lihat. Di sini ada sebuah folder SQL. Di sini ada index.html dan juga ada login.php. Kita coba lihat. Index.html. Oops, bukan yang ini, sorry. Harus ada SQL garing. Oke, ini dia. Di sini ada username dan password. Dan kalau kita lihat isinya, ini dia. Title-nya adalah SQL Injection Demo.
Dan kemudian ada sebuah form login dengan metodenya adalah POST. Jadi kita nanti akan menggunakan HTTP POST. Dan di sini ada dua buah entry yang perlu kita inputkan, yaitu username dan password. Nah, setiap isian ini atau inputan ini, dia punya ID. Jadi misalnya untuk username, apapun nanti yang kita inputkan di username, itu akan diberi nama ID user underscore name. Sementara apapun yang kita inputkan di sini, ini akan diberikan ID pass underscore word. Dan kemudian ada elemen ketiga, yaitu tombol submit. Cuma di sini tulisnya dengan value login, makanya di sini tulisnya login. Nah, kalau misalnya saya klik login, maka kedua informasi ini, username dan password, itu akan dikirimkan ke sebuah file yang ada di action ini, yaitu ke login.php. Jadi nanti username dan password itu akan dikirimkan ke file login.php kalau saya klik tombol login. Kita coba lihat apa sih isi login PHP itu. Ini. Login PHP itu adalah sebuah file yang dia punya extension PHP. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang biasa dipakai untuk pemrograman di web server. Jadi dia akan uh, membantu HTML, kan kalau kita tadi download indeks HTML itu kan. Nah, nanti PHP dia yang akan membantu untuk mengenerate file HTML tadi. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, karena indeks HTML itu tidak ada pemrogramannya, jadi nggak ada if, nggak ada looping, dan nggak ada variabel. Nah, untuk bisa membantu kita membuat sebuah aplikasi web yang dinamis, dalam artian misalnya, uh, sekarang adalah hari Senin, maka nanti harusnya di website saya keluar, sekarang hari Senin. Tapi kalau saya mengaksesnya hari Selasa, maka harusnya berubah dong otomatis, sekarang hari Selasa. Nah, kalau kita menggunakan HTML, tidak bisa. Karena HTML dia statis. Isinya apa? Yaitu yang ditampilkan. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah website yang kontennya bisa berubah secara dinamis, disinilah kita menggunakan pemrograman tambahan. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan PHP. Nah, PHP di sini akan kita gunakan untuk berinteraksi dengan database. Jadi di sini kita coba lihat ya. Jadi pertama, saya akan connect dulu dengan database-nya. Di sini menggunakan MySQL dengan password dengan user admin dan passwordnya adalah password. Kalau misalnya nggak bisa connect, misalnya MySQL-nya mati atau sedang kepenuhan, maka harus ditampilkan database connection failure. Kemudian setelah itu, baru saya akan coba untuk bertanya ke database menggunakan dua buah informasi yang tadi dikirimkan dari form ini, yaitu menggunakan ID user underscore name dan pass underscore word. Yang ini. Jadi nanti saya akan bertanya ke MySQL, tolong carikan saya di database My Apps, tabel user, apakah ada user dengan username ini yang diinputkan oleh user tadi, dan passwordnya adalah di sini. Nah, kalau misalnya ada, tolong bilang ke saya. Dan nanti kalau ada, oh berarti ini adalah login yang resmi. Maka tolong tampilkan tulisan login sukses. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat seperti apa sih MySQL-nya.
MySQL minus U admin minus P. Nah, sekarang select bintang, ya seperti yang tadi query-nya. Select bintang from my apps dot user. Dah, seperti aja. Ini cuma ada satu, yaitu usernya admin, passwordnya adalah admin. Oke, kita coba ya. Usernya adalah admin, tapi passwordnya saya coba password. Di sini password saya input ya. Saya coba login, maka yang keluar adalah tulisan login fail. Dan query-nya adalah select bintang from my app.user where user mengenal admin and pass sama dengan password. Dan setelah dicari di MySQL nggak ketemu yang usernya admin dan passnya adalah password. Nggak ada, maka dia bilang rows return zero, nggak ketemu. Maka dia akan bilang login failed. Nah, kalau misalnya saya ketik admin dan kemudian admin juga, kemudian klik login, baru dia bilang, carikan saya dalam tabel user yang usernya adalah admin, ini, dan passwordnya adalah admin. Oh, ketemu. Makanya rows return adalah satu, ketemu satu. Oh, berarti login sukses. Berarti orang ini boleh masuk. Oke, contohnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat lagi, nah, tolong carikan saya ada berapa row-nya yang ketemu dengan username tadi dan password yang tadi juga. Kalau rows-nya di sini adalah true atau ada, maka tulis login sukses. Tapi kalau tidak ketemu, tulislah login failed. Makanya tadi pada saat kita gunakan admin-admin, ketemu dia. Oh, ketemu. Ada satu row yang sesuai dengan inputan tadi. Karena ada satu row, maka if rows berarti kan true, satu itu. Maka dia akan print echo login success. Berarti ketemu nih. Tapi kalau tidak ketemu, berarti rows-nya di sini adalah nol. Tidak ketemu. Maka karena dia row-nya nol, maka dia akan print yang else-nya, yaitu login failed. Oke, ini cara kerja dari sebuah form login secara simpel. Jadi pertama, saya butuh bahasa pemrograman tambahan untuk berinteraksi dengan database. Nah, programan yang saya gunakan di sini contohnya adalah PHP. Ini yang paling sering digunakan untuk web programming. Meskipun selain PHP ada banyak lagi yang lainnya. Pada saat kita menggunakan PHP, pertama kita connect dulu sama database-nya, karena database-nya adalah aplikasi terpisah. Setelah connect, baru saya tanya, tolong carikan saya di database My Apps, tabelnya adalah user, di mana usernya adalah username, dan passnya adalah password. Oke. Nah, kalau misalnya ketemu, maka tolong carikan saya jumlahnya berapa dengan menggunakan MySQL num rows, number of rows. Jadi dari result di sini, jadi dieksekusi query-nya di sini MySQL query, hasil adalah result. Nah, result di sini ditanya, ada berapa resultnya? Gitu. Dia masukkan ke variabel rows. Nah, kalau rows-nya adalah satu, maka dia akan bilang login sukses. Berarti ketemu nih username tersebut dan password tersebut. Tapi kalau tidak ketemu, maka dia akan bilang login failed. Oke, itu cara kerja dari login form atau form login. Nah, sekarang kita coba lihat. Berarti yang di query dari PHP ke MySQL adalah yang ini. Select bintang from my apps.user where user sama dengan admin and pass sama dengan admin.
Nah, query ini ini bentar, jalan hurufnya, references, ya, dah cukup. Ini jadi satu baris. Nah, kalau misalnya query-nya saya ubah, misal dari seperti ini, select bintang from my apps dot user where user sama dengan apa yang terjadi? Dia akan bilang ini adalah true. Kenapa? Soalnya dia akan lihat where user sama dengan empty atau satu sama dengan satu. Nah, satu sama satu itu true kan? Dan karena di sinilah or atau berarti hasil dari ini itu adalah true. Jadi hasil dari query ini adalah true jadinya. Nah, ini jadinya kita bisa melompati form login tanpa perlu menyebutkan user dan password. Jadi kita coba ya. Jadi di sini saya tidak lagi menggunakan admin, tapi saya akan menggunakan ketik satu dan kemudian or satu sama dengan satu. Dan jangan lupa tanda pagar. Kita coba login, maka dia akan bilang login sukses. Jadi dianggap kita berhasil login. Dan karena login sukses, maka nanti selanjutnya dari web server akan memberikan seperti cookies atau session untuk menyatakan bahwa oh ini udah loginnya aman ya. Nah, itu yang bahaya. Nah, kita coba lihat di sini. Query atau pertanyaan yang saya kirimkan ke apa, ke MySQL jadinya seperti ini dia. Kita coba bandingkan ya. Nih. Nah, di sini dia bilang or satu sama dengan satu atau true. Apapun atau true, ya pasti true hasilnya. Nah, ini dianggap sebagai true. Dan untuk menghindari yang belakang di sini, jadi akan membypass pasnya, ditambahinlah tanda pagar. Yang artinya, setelah tanda pagar ini, dia dianggap sebagai komen. Jadi tidak akan dikerjakan oleh MySQL. Oleh PHP juga nggak dikerjain, nggak dikirimkan. Jadi yang dikirimkan oleh PHP-nya, jadinya cuma ini aja. Kita coba ya. Select bintang from my app, app itu database-nya, user adalah tabelnya, sama dengan kutip-kutip or satu sama dengan satu. Seperti ini. Nah, di sini dia bilang, oh nggak bisa, ini ada kutipnya jadi tiga. Nah, memang pada saat kita mau mengirimkan pakai PHP, dibandingkan dengan saya query langsung ke sini, dia jadi beda. Kali sini tolak. Ini kok ada kutip? Nggak bisa. Kali sini ada kutip-kutip satu. Eh, sorry. Sorry, ini salah ya.
pakai where yang belum where user sama dengan ini dan or 1 eh ternyata keluar dan dia akan keluar satu admin admin. Makanya tadi oleh PHP-nya dianggap oh ini valid berarti boleh masuk usernya. Padahal dia nggak nginput user dan juga nggak nginput password. Nah, ini yang disebut sebagai SQL injection attack. Jadi, saya akan menggunakan form login dan di form login ini saya nggak menyebutkan username dan password, tapi yang saya inputkan adalah kutip. Kutip tersebut akan membuat ini frase yang ini diganti. Makanya tadi saya inputkan yang ini. Tadi saya inputkan kan kutip, spasi, OR, spasi, satu sama dengan satu. Kemudian bintang, apa pagar. Sehingga jadinya seperti ini. Nah inilah SQL injection attack. Jadi saya bisa membypass form login sehingga saya bisa mendapatkan sessionnya. Dan saya dianggap sebagai sudah login nih. Jadi saya bisa masuk kemanapun jadinya. Nah, untuk menghindari hal seperti ini, nah biasanya kita serahkan ke programmer. Tolong dong nanti kalau ada yang input apa di sini nginput username pakai kutip satu atau kutip dua, tolong ditolak. Atau kalau enggak, dibikin seperti ini, dikasih kutip lagi sama dia. Sehingga MySQL-nya akan error, dia bilang. Nggak ada ini, gitu. Error sintaksnya. Gitu. Jadi, metode pertama untuk menghindari SQL injection attack adalah meminta programmer kita untuk menghalangi kalau ada orang yang mencoba login menggunakan kutip satu atau kutip dua, tolong apa dibatalkan atau digagalkan. Bilang saya tidak menerima kutip satu, kutip dua. Contohnya seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya ada username yang memang ada kutipnya, kayak sekarang kan banyak ada nama juga yang pakai kutip satu kan, bla 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 kutip, kemudian bla bla bla. Nah, itu yang sering menyulitkan pembuat website. Karena dia jadi harus memperbolehkan kutip. Nah, kemudian metode kedua untuk menghalangi SQL injection attack adalah dengan menambahkan inputan form yang ketiga. Jadi nggak cuma username dan password yang diminta, tapi juga meminta kayak CAPTCHA. Jadi CAPTCHA itu metode yang paling ampuh saat ini untuk menghindari adanya SQL injection attack. Oke, cuma ya ada selanya juga di mana CAPTCHA ya kalau dia apa captcha-nya tidak dianggap sebagai mandatory, ya jadinya user bisa inputin ini. Tapi kalau misalnya di apa di aplikasi webnya kita buat misalnya seperti ini, pertama jangan langsung query, tapi tanya dulu captcha-nya benar nggak? Kalau captcha-nya benar, barulah boleh query. Seperti itu contohnya. Cuma tetap tadi ada salahnya kan. Ya kalau emang orangnya pinter, ya captcha-nya dibenerin, tapi username tetap dimasukin, ada kutip satu. Ya jadinya tetap nembus. Makanya paling aman ya programnya diperbaiki. Oke, ini tentang SQL injection. Nah, sekarang demo kedua adalah tentang cross-site scripting. Di cross-site scripting, di sini sudah ada, ya, kita coba lihat dulu. Ini.
Ada folder EXS, CD XSS. Ya, di sini ada eh, index HTML, ada index PHP, dan komen PHP. Nah, di sini kita pakai index PHP, index.php. Oke, seperti ini. Jadi ada misalnya my blog, kemudian di blog tersebut, biasa kan, ya tolong dong tinggalkan komen. Jadi orang bisa komen di sini. Dan nanti akan muncul di sini. Misalnya kayak gini. Oh, bagus ini, good blog, submit. Maka good blog ini akan dimasukkan ke eh, database My Apps dan tabel komen. Kita coba lihat. Bentar ya, kita coba dulu. Add index.php seperti ini. Jadi ini adalah cross-site scripting demo judulnya nanti. Kemudian ada tulisan My Blog, welcome to my blog, please leave a comment, dan kemudian ada form login. Dan apapun yang kita inputkan di komen tersebut akan dikirimkan ke file comment.php. Dan nanti setelah itu dia akan memunculkan daftar komen yang sudah diinputkan sebelumnya. Dengan menggunakan ini, connect, kemudian select bintang from my app.comment, kemudian query, kemudian tolong di echo komennya. Maka nanti akan muncul di bawah. Oke, kita coba lihat. Refresh. Nah ini, good block, jadi keluar. Jadi komen yang tadi udah muncul di sini. Tonda, coba ya. Keren nih blognya. Submit. Seperti ini. Nah, pada di cross-site scripting, yang saya inputkan di sini, itu bukan tulisan biasa, tapi script jadinya. Kita lihat ya. MySQL, password, kemudian ini. Jadi udah masuk, good block, kemudian keren nih blognya. Nah, sekarang saya nggak nginputin tulisan, tapi saya nginput script, soalnya. Contohnya misalnya seperti ini. Script, kemudian alert, ini dia. Jadi script alert ini fungsinya nanti akan muncul sebuah alert. Alertnya terusnya adalah hello. Oke, kita coba saja. Oh, ini sorry. Ini harus kutip dua di sini, biar nggak bentrok. Oke, submit. Udah, nanti akan muncul seperti ini, hello. Oke, kita coba lihat ya. Nah, pada saat orang lain berkunjung ke website ini, maka dia akan berkunjung, nah keluar dari seperti ini. Ada alertnya, hello. Nah, kalau ini cuma hello, nggak apa-apa lah ya. Oke. Tapi kalau misalnya isinya adalah, kami mendeteksi adanya malware di komputer Anda. Silakan klik link berikut untuk menghapus malware tersebut. Ada linknya. Begitu diklik, datang ke suatu website, dan website tersebut minta kita nginstal aplikasi mereka. Padahal itu adalah malware-nya juga gitu. Padahal ini adalah blog beneran. Ternyata karena bisa di-insert alert, jadinya keluar tulisan seperti ini. Orang pandai kan biasanya, oh ada malware nih. Maka begitu diklik linknya, malah dilempar ke suatu website, dan website tersebut isinya adalah malware sebenarnya. Oke. Dan alert tadi muncul di sini sebenarnya. Ini. Script, alert, hello, script. Oke. Ini adalah cross-site scripting. Jadi kita menginputkan sebuah script ke suatu website, dan script tersebut
isinya sebenarnya macam-macam. Ada script yang apa berjalannya di sisi klien, sering kita sebut sebagai client side scripting. Ada juga yang dibutuhkan di sini adalah server side scripting. Nah, tadi PHP itu adalah contoh dari server side scripting. Jadi pemrograman yang ada di sisi server untuk menjembatani antara HTML dengan backend. Backend-nya misalnya adalah database. Tapi kalau client side scripting, dia sebenarnya jalannya cuma di client aja, nggak ada hubungannya sama di server. Makanya script di sini, script alert di sini, itu cuma aktif di sini, di client. Oke, jadi ada beberapa jenis script yang bisa kita inputkan untuk cross-site scripting. Pertama adalah client side, kedua adalah server side. Cuma kalau server side berarti kita harus tahu dulu, ini servernya pakai pemrograman apa ya? PHP kah? NetBeans kah? Atau Java kah? Atau Python kah? Atau yang lain? Harus tahu dulu. Soalnya scriptnya beda-beda kan nanti jadinya. Tapi kalau misalnya client side scripting yang mau kita inputkan di sini, mau kita serang, ya itu bebas jadinya. Cuma kita perlu memperhatikan kliennya pakai apa nih web browsernya. Karena ada beberapa web browser yang tidak support suatu client side scripting. Nah, untungnya untuk yang alert di sini harusnya semua support. Karena dia akan memunculkan alert saja, standar. Oke, ini aja demo saya untuk yang serangan di layar aplikasi. Jadi ada dua. Pertama adalah SQL injection. SQL injection itu biasa menggunakan form login. Jadi kita masukkan kutip untuk bypass langsung ke uh, database-nya. Sementara demo yang kedua itu cross-site scripting. Di sini tidak menggunakan form login, tapi biasanya menggunakan inputan. Kayak misalnya komen atau misalnya ada form kontak us, itu bisa dipakai buat menginputkan ini cross-site scripting. Oke, ini saja dari saya. Terima kasih dan terima kasih atas kehadirannya di mata kuliah ini.